kembali dengan kami Forkom Angon. Hari ini kami berada di wilayah Kawedanan Magetan dan kami akan melakukan pembacaan prasasti pendek yang terpahat pada Arca Sandung. Nah, tapi untuk sementara kita ingin mendengar dulu cerita asal-usul legenda ataupun folklore masyarakat tentang Arca Sandung ini. Mbah. Kelas oteng, Mbah. Ngaten benden iki sing nandur wit mawon niku bapak kula kok. Sing nata ngoten niku biyen nggih bapak kula. Anu punden iki. Nggih. Nek ceritane Mbah sinten Mbah niki? Maksudnya punden niku lho namine Mbah. Kok lali. Estri niku asline danang. Oh, asline Estri. Nggih. Kok jeneng iki kok lali aku saiki. Ning yo jam ning ngono ae. Jan jenenge Mbah Anang yo asli yo nek Oh, Estri malahan. No? Oh, nek ijo tenan sa. Lah terus ceritane riyen mbae niku pripun maksudnya? Mbah Bate niku pripun nonton? Mbah Bate niku waune niku reca niku manggane ten luar iki. Luar sebelah luar iki. Oh niki. Nggih, niki lemah niku nggih lemah mak kula dibilang. Enten reca enten luar niku di beto mak kula beto iki digadah. Ini lah ngoten. Lah sawu-sawu terus diumumne kare yang dusun terus dibuken. Asline berarti saking mriko? Nggih, sebelah ler, Pak. Sebelah ler. Niku rombon enten ngoten niku barang ngoten niku. Lajeng diopeni lah mak kula lajeng dibuken. Mboten ngertos asli-asline teng pundi ngoten niku mboten ngertos. Dupa nek sak cara anu sak dhuwure mak ya to, umuran sak dhuwur mak lak gak ro. Nek sak umure mak ora tenenge nggih rombon enten ngoten niku terus dikandani enten niku. Oh, nggih. Kok lajeng ben sura nggih kandhaan nggih selujengan. Obat nek sura nggih nyadrane tesih anu. Oh, tesih lengkap. Selengkap. Pamong-pamong joget sedaya ngeriki nek sura. Wite waune ra asem nggih. Oh, maune ageng. Ageng iya mikir kula 100 tahun umure. Aseme niku. Nggih. Mak kula iki mati ning 1 tahun. Bapak ini 1 tahun lho mak kula. Ya itulah cerita dari simbahnya tentang asal-usul cerita maupun legenda dari Arca Sandung ini. Angka tahun atau inskripsinya terpahat pada bagian atap Arca Sandung ya. Ya, ini penampakan Arca Sandungnya. Nah, pada baris pertama itu bertuliskan angka tahun yaitu 948 Saka ya, dan aksara beberapa adat masih ada 4 aksara itu di belakangnya tapi sudah aus. Dan pada bagian baris kedua itu terbaca Pratipana ya, tapi aksara selanjutnya juga sudah aus, sudah tidak terbaca. Tapi kalau dilihat dari angka tahun yang ada 948 ini kemungkinan besar adalah pada eranya Airlangga. Karena kalau menurut data-data yang ada Airlangga dinubuatkan sebagai Sri Maharaja itu sekitar tahun 941 Saka. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, ini tahun 948. Jadi kemungkinan Arca Sandung ini dibuat pada eranya Airlangga ya. Berarti ini angka tahunnya 948 Saka. Ini ditambahi pitu 8 ini berarti ketemunya tahun 1026 Masehi. Jadi
niki 2020 nggih. Dikurangi 1000. Berarti umure watu niki 1007. Niki kan angka tahun Pak niki. Nah niki namanya angka tahun. Tahun sangat 148. Niku Masehi. Saka. Oh, Saka. Sebelum Masehi. Jadi 148 niki. 978 mangke ketemune berarti 1026. Oh, mulai Masehi. Nggih Masehi niki nek gawe niki lah. Disesuaikan umur niki. Nggih lah. Niki kan pun aus, ora saged kawaca namung kawaca gran gitu. Nah niki wong iki baru kawaca, tapi niki saged kawaca. Pratipa. Nah niki ne mboten kawaca. Niku huruf napa, Mas? Niki aksara kawi kuadrat nang. Di sini ada 2 miniatur lumbung ya, dan ini pada permukaannya juga terdapat aksara, tapi hanya terlihat satu, yang lainnya sudah aus. Dan di bawahnya ini terdapat seperti batu lumpang atau apa itu. Yang jelas bukan pasangannya, itu hanya ditaruh di atasnya. Lalu di sampingnya yang berangkat tahun, dan di balik arca lumbung yang satunya ini ada watu dakonnya. Dan untuk fungsi watu dakon sendiri berfungsi sebagai pranoto mongso ya, dan watu dakon ini termasuk tradisi yang dimulai dari era megalitik yang berfungsi dalam kaitannya dengan kegiatan bercocok tanam, dan dilanjutkan hingga masa Hindu-Buddha. Ya ini ya batu dakonnya yang terpahat pada atap dari miniatur lumbung. Watu lumbung atau istilah lumbung, bangunan untuk menyimpan padi, menurut Pak Dwi Cahyono juga tergambar pada relief cerita Jataka di Candi Borobudur, serta cerita Arjuna Wiwa di Gua Selomangkleng, Tulungagung. Dalam wujud miniatur banyak dijumpai lumbung batu yang konon digunakan sebagai perangkat upacara pertanian. Dan pada atap miniatur lumbung batu itu acap juga terdapat inskripsi pendek maupun pahatan yang berupa sangkang kerang bersayap sebagai atribut laksana Dewi Wisnu dan Sakti istrinya, yaitu Dewi Sri. Artefak miniatur lumbung batu acap ditemukan di area persawahan yang kemudian mempertegas fungsi religiusnya sebagai media ritus agraris pada berbagai tempat di Nusantara. Ya memang kalau kita lihat di Magetan itu memang banyak sekali terdapat batu-batu lumbung seperti ini, dan juga pada atapnya juga banyak terdapat inskripsi pendek ya, termasuk kedua batu lumbung ini pada atapnya juga terdapat inskripsi pendek dan juga terdapat watu dakonnya. Dan kemudian ada beberapa miniatur lumbung yang lainnya yang berada di Magetan, itu juga ada yang berinskripsi angka tahun dan terpahatkan pahatan cangkang bersayap ya. Jadi di sini di Magetan memang cukup banyak ditemukan arca-arca miniatur lumbung seperti ini, sehingga kemudian mungkin kalau bisa kita simpulkan kemungkinan besar dulunya Magetan merupakan kemungkinan adalah lumbung pangan atau daerah agraris, yaitu daerah pertanian ya, kalau dilihat dari peninggalan arca lumbungnya.
memang masih ada beberapa versi, yaitu fungsi dari arca sandung atau miniatur rumah, atau juga bisa dikatakan miniatur lumbung ya. Ada yang berpendapat sebagai upacara pemakaman, tapi ada juga yang berpendapat sebagai yang berkaitan dengan pertanian ya. Sampai di sini dulu hari ini belusukan kita ke Kawedanan Magetan, dan terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.